Selamat berjumpa kembali para pemirsa di dalam acara mempelajari firman Tuhan ini. Kita sedang mempelajari dari kisah yang dibuat oleh Paulus, itu satu surat kepada jemaat di Roma. Dan sampai sekarang ini kita sudah melihat pasal pertama sampai dengan pasal 10. Dan hari ini kita masuk pasal 11. Itu session ke-12 di dalam siri pelajaran ini. Nah, saudara-saudara ingat bahwa kita ambil di dalam survei ini suatu pandangan terhadap Roma ini. Ialah bagian-bagian terbesar adalah 3 bagian. Kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 8. Bagian pertama, di mana Paulus menjelaskan kebenaran, dasar teologi dari kebenaran itu di dalam Tuhan. Dan diambil dari temanya yang besar yang dicatat dalam pasal 1 ayat 16 dan 17, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara, mari kita lihat seterusnya di dalam bagian kedua. Kita sudah lihat bagaimana kebenaran Tuhan untuk para bangsa yang lain, bukan khusus untuk orang Yahudi. Dan di dalam di dalam pasal kemarin, pasal 9 dan 10 kami sudah lihat sebagian, dan hari ini kita sudah sampai kepada pasal 11. Pasal 11 itu kebenaran ditentukan oleh Tuhan. Kalau belum mengerti semua ini, jangan bingung-bingung, tetapi tunggu aja kita melihat sampai selesai bagaimana maksud Paulus di dalam kitab ini. Memang tidak mudah dimengerti secara sepintas, tetapi lama-lama itu hal ini menjadi jelas bagi kita. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini, tolong ambil Alkitab dan juga buku catatan kalau Anda lagi bikin catatan, dan kita siap berdoa dulu supaya Roh Kudus memimpin kita di dalam pelajaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami semua yang membaca firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat ingat firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi pelita bagi hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang saudara-saudara, kita mulai membaca firman Tuhan. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan saya minta Ibu Mega untuk membacakan firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Apakah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian pula pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai pada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap,
penyesatan dan pembalasan bagi mereka, dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Oke, terima kasih atas pembacaan itu. Kita lihat di dalam pasal 11 ayat pertama, lihat judulnya, sisa Israel itu yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu judul ya dari bagian ini. Tapi saya beri judul di sini, kebenaran dari kasih karunia, bukan perbuatan manusia. Karena yang kita lihat di sini bukan saja mengenai Israel, tetapi Israel dipakai sebagai contoh. Demikian di dalam pasal 9, 10, dan 11. Paulus memakai Israel atau orang Yahudi sebagai contoh, orang yang terpilih lebih dahulu tetapi menolak. Karena tidak ada iman kepada Tuhan. Cuma sebagian mempunyai iman. Ada lain yang juga tidak mempunyai iman. Jadi di dalam pasal 10, Paulus bilang kebenaran tidak diberi kepada orang Israel karena mereka tidak mempunyai iman terhadap Yesus Kristus yang menjadi kebenaran dari Allah. Lalu di sini, ayat pasal 11 ini, Paulus meneruskan argumentasi atau uraiannya tentang bangsa-bangsa yang harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia masih pakai Israel sebagai contoh. Itu sebabnya kita lihat di sini bahwa satu contoh yang dia pakai seperti Elia ayat kedua ya. Elia itu nabi yang menantang daripada imam Baal ya di Gunung Karmel. Elia itu merasa seorang sendiri yang melawan banyak orang. Tetapi Tuhan beritahu kepadanya bahwa masih ada sisa, yang masih ada orang lain yang percaya kepada Tuhan. Jadi ayat kedua, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Jadi Israel secara umum belum percaya, dan oleh karena itu tidak menerima kebenaran. Tetapi ada yang masih dipilih di situ yang akan percaya. Dan itu sebabnya kita masih mengabarkan Injil kepada orang Yahudi. Dan bangsa-bangsa lain memang begitu. Kita lihat di dalam ayat ke-6, itu ayat yang terutama di sini. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, di sini saudara ingat yang kita pelajari dalam pasal-pasal berikut. Paulus bilang begini, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Masih ingat kasih karunia ya, itu sesuatu yang diberi tanpa orang berhak menerimanya. Jadi Tuhan memberi kepada kita sesuatu, ialah keselamatan, kebenaran, walaupun kita tidak berhak untuk menerimanya. Kita menerimanya dengan apa? Dengan iman. Ya, iman harus berfungsi. Itu contoh dari Abraham. Abraham beriman kepada Tuhan. Dia menerima. Orang lain yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus menerima kebenaran. Kalau memang itu kasih karunia, ialah sesuatu orang yang kita tidak berhak menerima,
maka perbuatan kita tidak berguna untuk mendapatkan kebenaran. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Nah, coba lihat gambar pertama kita di sini. Kita lihat gambar ini, di mana ada timbangan ini. Dan orang mau berusaha supaya perbuatannya setimbang dengan kebenaran Allah. Orang melihat kebenaran Allah di sini. Dan mereka berpikir, kalau saya tambah perbuatan, menambah lagi perbuatannya, berusaha bikin baik untuk orang, itu mengamalkan agama, selalu pergi ke gereja, banyak berdoa, melakukan perintah-perintah yang ada di dalam agama, segala sesuatu diusahakan oleh manusia sedapat-dapatnya supaya dia dapat menyimbangi dari kebenaran Allah. Berarti bahwa ini akan turun, bukan? Dan menjadi seimbang begini. Sehingga manusia sejajar dengan kebenaran Allah. Berarti dia bisa mengambil kebenaran Allah dengan cara begini. Tetapi kita lihat bahwa hal itu tidak terjadi. Dan tidak akan jadi. Sebab Paulus bilang bahwa perbuatan manusia tidak dapat menyimbangi kebenaran Allah. Bahkan oleh karena perbuatan kita tidak menerima kebenaran Allah. Nah, ini yang penting yang Paulus ulang-ulang di sini. Dan kita ingat bahwa Paulus sendiri seorang Yahudi yang pandai di dalam soal agama, di mana segala sesuatu di dalam hidup seorang Yahudi diatur oleh peraturan hukum Taurat dan sebagainya. Tetapi Paulus melihat, mengerti, menyadari bahwa semua itu bukan jalan untuk menerima kebenaran. Semua agama Yahudi, agama-agama lain cuma mengatur hidup kita, tetapi tidak dapat mencapai kebenaran Allah. Itu diberi oleh kasih karunia. Itu maksud dalam ayat ini. Dan seterusnya, Paulus memberi contoh itu kepada kita dengan kutipan dari Mazmur, sehingga kita dapat mengerti. Nah, mungkin Anda perhatikan bahwa pembacaan kitab, di dalam pembacaan kitab kita melalui sedikit dari judul-judul yang ada di dalam Alkitab. Dan saya mau memberi penjelasan supaya jangan ada yang salah paham. Judul-judul yang Anda lihat di dalam Alkitab, di dalam huruf yang hitam itu bukan firman Tuhan. Itu cuma judul yang diberi oleh salah satu guru yang mau membagikan firman Tuhan bagi kita supaya lebih jelas bagian. Jadi kami tidak merubah firman Tuhan. Cuma judul-judul ini sebenarnya bukan firman Tuhan. Lalu saya bagikan sedikit berbeda daripada Alkitab supaya maksud Paulus mungkin menjadi lebih jelas. Dia bicara khusus tentang bangsa-bangsa. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita dari ayat 12 atau ayat 13. Tadi sampai ayat 11 atau 12? 12. Ya, kita melanjutkan dari ayat 13 sampai ayat 24. Dan saya minta Ibu Mega membaca firman. Roma pasal 13, ayat 13 sampai 24, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati?
Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Oke, terima kasih. Kita lihat di dalam ayat-ayat ini beberapa hal yang menarik. Umpamanya di dalam ayat 15, Paulus mengatakan sebab jika penolakan mereka ialah penolakan orang Israel, berarti perdamaian bagi dunia. Ini perdamaian seperti ada kaitan dengan diperdamaikan dengan Allah atau menerima kebenaran Allah. Maksudnya ini penjelasannya dulu yang kita lihat di dalam pasal 10 bahwa Israel menolak dan oleh karena itu firman Tuhan Yesus dibawa kepada bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya di sini. Mereka menolak, tetapi hal itu berarti bahwa firman itu keluar kepada orang lain yang bukan pilihan pertama tetapi pilihan berikut. Kemudian kita lihat seterusnya, dia masih pakai contoh-contoh dari sejarah orang Yahudi, sejarah Israel itu. Ayat 16 dan 17, dia pakai di situ dua kiasan yang sama. Artinya, umpamanya akar, roti sulung, ayat 16, roti sulung dan akar. Yaitu berarti bapa-bapa rohani di dalam agama Yahudi atau di dalam sejarah mereka. Ibrahim dan lain-lain. Roti sulung dan akar itu. Tetapi dari contohnya, kalau bapa rohani menjadi akar, kita menjadi cabang-cabang. Paulus terus bertolak untuk memberi suatu contoh yang barangkali cukup jelas untuk Anda yang tinggal di daerah pertanian, di mana ada pohon atau cabang-cabang yang dapat dipatahkan, dapat dipotong, kemudian dicangkokkan pada pohon lain sehingga masih bisa hidup dan berbuah. Jadi Paulus memakai contoh ini supaya kita lihat bahwa orang yang di luar pohon yang pertama ialah perjanjian lama, dan semua yang datang dari perjanjian lama dapat dicangkokkan ke dalam. Itu dia maksudkan kita yang bukan orang Yahudi, kita yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Semua orang yang bukan Yahudi termasuk bangsa-bangsa lain. Nah, mari kita lihat gambar yang berikut ini. Dengan cara lain, gambar ini menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Walaupun kita tidak pakai pohon dan cabang-cabangnya. Tetapi di sini kita lihat dari pohon pertama ini, perbuatan baik, kemurahan hati. Ini jalan orang Yahudi di dalam agama mereka.
Dan ini juga merupakan contoh daripada semua orang yang sedang ada di dalam perjalanan agama sebelum mereka bertemu dengan Yesus Kristus. Ya, sebelum ketemu dengan salib. Di dalam agama bikin perbuatan baik, kemurahan hati, merasa enak, mencari kebenaran Allah, tapi belum dapat. Nah, baru bertemu dengan salib ini, orang melihat bahwa kebenaran Tuhan dinyatakan melalui salib, di mana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat menerima keampunan dosa dan hidup yang kekal. Berarti dia bisa dibangkitkan dari maut. Lalu orang yang masuk lewat salib berarti beriman. Iman berfungsi di sini. You masih ingat ya bahwa kebenaran Allah datang dengan iman, bukan dengan perbuatan. Jadi iman berfungsi, percaya kepada Tuhan bahwa ia memang akan memberi kebenaran itu kepada orang yang percaya. Seperti Abraham menerima janji dari Tuhan, masuk di situ, dan kemudian setelah percaya kepada Tuhan Yesus, membuat perbuatan baik dan kemurahan hati tetapi menuju ke surga. Sedangkan kalau belum masuk lewat Yesus itu, bikin perbuatan baik dan kemurahan hati tetapi terus menuju ke neraka karena belum menerima kebenaran Tuhan. Nah, di sini jelas sekali bagi kita bahwa kita harus seperti ayat 20 bilang, tegak tercakap karena iman. Jadi berdiri tegak karena percaya. Itu yang dipesan oleh Paulus. Kita melanjutkan dengan ayat-ayat berikut, ayat 25 sampai dengan ayat 36. Silakan. Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 36, demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus yang akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih atas pembacaan firman. Kita lihat Paulus mengatakan hal ini kepada kita. Yang pertama, Israel menolak, ya. Karena Israel menolak, firman Tuhan Yesus diantar kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa itu percaya mendengar firman Tuhan. Hal itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul. Sampai sekarang ini, banyak orang di Indonesia pun yang percaya. Karena kita semua bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian melihat bangsa-bangsa lain percaya, Paulus berharap bahwa Israel menjadi cemburu
terhadap bangsa-bangsa lain yang menerima kebenaran dari Tuhan. Dan mereka juga mau percaya melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dunia. Nah, sedikit hal itu sudah terjadi, tetapi masih kita mengharapkan lebih banyak orang Yahudi percaya daripada yang sudah. Jadi di situ kita lihat bahwa kita yang menjadi bangsa yang percaya bersuka cita karena itu. Tetapi Paulus bilang, jangan menjadi sombong. Karena ini bukan kamu yang mengerjakan ini, tetapi Tuhan yang mengerjakan ini. Kita lihat di dalam gambar yang berikut ini, satu skema yang membantu kita lihat ukuran Tuhan ini. Nah, ukuran Tuhan ini adalah kesempurnaan. Ya, seperti dari Matius pasal 5 ayat 48. Karena inilah haruslah kamu sempurna. Jadi, siapa yang sempurna menurut ukuran Tuhan ini? Cuma Tuhan Yesus Kristus saja. Yesus saja yang sempurna. Tidak ada lain yang sempurna. Manusia bisa 98% sempurna belum sampai. Atau 90% sempurna belum sampai. Mungkin Anda bilang, oh saya kenal orang yang bagus sekali dia, baik sekali orangnya. Tetapi mungkin termasuk 98%, tidak ada yang sempurna. Semua bisa kurang daripada itu. Ada manusia yang agak jelek juga ya, jauh. Tetapi walaupun dekat, tidak sampai kepada kebenaran Tuhan. Itu yang kita lihat di sini. Saudara-saudara, semua orang menurut ayat 32, semua orang dikurung di dalam ketidaktaatan. Jadi di dalam semacam penjara di mana dia tidak benar. Ini termasuk kita semua sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam penjara itu kita dapat berbuat baik, kita dapat mengamalkan agama, tetapi penjaranya belum terbuka karena cuma Yesus Kristus yang memerdekakan kita daripada penjara itu. Tidak ada jalan lain. Nah, sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Dan nanti untuk sesi berikut kita melanjutkan dengan pasal ke-12. Terima kasih.